Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 9 Januari 2026. Hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga, dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu, persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, untuk mendengar dia, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi, dan berdoa. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus selalu menunjukkan keterbukaan hatinya untuk siapa saja. Ia mau menerima semua orang, baik itu orang sakit, orang yang menderita, bahkan pada musuh-musuhnya. Ia selalu menerima dengan penuh sukacita. Sikap ini ditunjukkan dengan sangat jelas dalam Injil hari ini. Yesus menerima mereka yang sakit kusta. Kita tahu banyak orang yang akan menghindar, merasa jijik berhadapan dengan orang yang sakit kusta. Tapi Yesus tidak. Ia tetap menerimanya. Mereka tetap berharga di mata Yesus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan mohon, "Tuhan, jika Tuhan mau dapat mentahirkan aku." Apa yang dilakukan Yesus? Ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudaraku yang terkasih, sikap terbuka Yesus membuat banyak orang datang dan berserah diri kepada Yesus. Orang tidak takut dan mau datang kepada Yesus, termasuk musuh mereka. Entah itu orang sakit, siapapun yang jauh, yang dekat, datang kepada Yesus. Karena mereka percaya Yesus akan menerima mereka, selalu terbuka untuk mereka dan menyembuhkan mereka. Kisah Injil hari ini menginspirasi kita semua. Jangan pernah takut untuk malu datang kepada Yesus. Kita perlu memiliki keberanian untuk terus datang kepada Yesus. Tidak hanya mempersembahkan sakit fisik kita, tapi juga sakit rohani kita. Seburuk apapun kita di mata sesama, kita tetap istimewa di mata Tuhan. Tetap datang dan bangunlah penyesalan dalam diri. Berserah diri pada Tuhan. Percaya Dia akan menerima kita. Injil mengatakan pada kita, Yesus tidak pernah menolak. Ia selalu terbuka. Ia mau menerima. Tapi pertanyaan untuk kita, apa kita berani datang kepada Yesus? Kita seringkali mengeluh, seringkali berkeluh kesah tentang kehidupan kita, tentang persoalan dan masalah kita. Tapi kita tidak berani datang kepada Yesus. Kita malu dan merasa berdosa, merasa bersalah. Kisah orang sakit kusta hari ini yang datang berserah diri pada Yesus hendaknya menjadi contoh bagi kita. Bahwa Tuhan akan selalu menerima kita yang datang padanya. Maka jangan pernah takut datang kepada Yesus. Sepahit apapun hidup kita, sejahat apapun kita, Yesus pasti akan selalu terbuka dan menerima kita yang mau menyesal dan datang kepadanya. Saudaraku terkasih, bila Yesus mau menerima kita dengan penuh kerapuhan, maka kita perlu sungguh-sungguh membangun komitmen untuk menjadi lebih baik. Dan inilah saatnya bagi kita untuk mau menerima siapa saja dengan hati yang terbuka. Tidak membeda-bedakan dengan dalam pergaulan kita. Hendaknya mereka tetap istimewa di mata hati kita. Dan hidup kita seperti kita istimewa di hati Yesus. Saya percaya, kalau Yesus melakukan yang terbaik untuk kita, sebagai murid Kristus, lakukan yang sama untuk sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.